Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsardiana dengan NIM 211041101. Saya akan mempresentasikan tugas pemodelan kimia molekular docking dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Prima Fitria Hilman SSI, MSI. Protein target yang digunakan yaitu Caspase 3, di mana kode PDB-nya yaitu 1RE1. Struktur kompleks ini terdiri dari protein dan molekul-molekul kecil, di mana Na3 akan digunakan menjadi ligan pada proses docking ini. Fungsi dari protein caspase 3 ini, yaitu caspase 3 setelah diaktifkan memecah berbagai substrat seluler menyebabkan pertumbuhan morfologis dan biokimia yang khas dari apoptosis, termasuk pemecahan DNA, kondensasi kromatin, dan pembentukan badan apoptotik. Yang kedua itu caspase 3 memecah berbagai protein seluler yang penting seperti PARP yang membantu dalam perbaikan DNA dan pemeliharaan integritas genom. Lalu mengapa caspase 3 dijadikan sebagai studi molecular docking? Karena peran kuncinya dalam apoptosis dan relevansinya dalam berbagai penyakit. Dengan memahami dan memodulasi aktivitas caspase 3, ada potensi besar yang mengembangkan terapi baru untuk kanker, penyakit neurodegeneratif, dan kondisi lainnya. Pertama, kita akan melakukan proses redocking, di mana ligan alami kita pisahkan dengan reseptornya, lalu kita docking kembali. Pertama, pemisahan kompleks protein ligan di PIMOL. Pertama, klik open file protein di water, lalu tampilkan sequence. Klik Na3 pada sequence sebagai mikromolekul yang akan kita gunakan sebagai ligan alami, lalu rename menjadi ligan alami. Kemudian extract object dan rename, kemudian akan terdapat objek 01, kemudian rename menjadi ligan alami. Baru simpan ligan alami dan reseptor dalam bentuk PDB. Selanjutnya kita buka Autodock Vina. Di sini kita akan mendocking ligan alami ke reseptornya dengan kita set terlebih dahulu. Kemudian kita buka file target, kemudian read molekul, kemudian klik file protein, kemudian klik edit, dan dilihat water, kemudian klik edit, klik hidrogen, klik polar only, lalu oke, kemudian edit, hidrogen, kemudian klik non-polar only, kemudian edit, change, dan klik add Coleman charge. Baru kita simpan protein dalam bentuk PDB-QT. Kemudian kita masukkan ligan alami yang tadi dengan cara ligan, kemudian input, kemudian open, kemudian klik ligan alami, lalu kita klik C, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita simpan ligan alami tersebut dalam bentuk PDB-QT, di mana caranya itu ligan, output, kemudian save as PDB-QT. Maka akan terdapat file PDB dan juga PDB-QT pada folder kerja kita. Kemudian kita melakukan setting grid box, di mana cara yang terdapat di layar, di mana pada grid box ini kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran ligan alami, di mana spacingnya yaitu 1 Armstrong. Baru kita simpan grid, di mana grid ini kita melihat apakah datanya sesuai dengan grid box yang telah kita bikin tadi. Kemudian kita output config, di mana nanti setelah kita membuka config ini, lalu kita tambahkan teks yang di-highlight. Baru setelah itu kita melakukan run. Dengan cara run Autodoc-Vina, kemudian launch. Kemudian tunggu finish sampai 100%, maka akan muncul file out PDB-QT, di mana terdapat model 1 hingga model kesekian. Kemudian kita copy isi dari model 1, kemudian save, kemudian tambahkan di terakhirnya PDB-QT. Ini contohnya, model 1 titik PDB-QT, baru di-save. Kemudian kita masuk ke proses docking ligan uji. Sebenarnya caranya sama dengan ligan alami, tetapi pada ligan uji, kita buka PIMOL terlebih dahulu, kemudian ligan uji diubah menjadi format PDB. Ini caranya sama dengan ligan alami tadi. Setelah kita edit, kemudian juga di sini kita masukkan ligan ujinya, kemudian caranya itu input, open, kemudian tadi yang kita simpan di PIMOL, yaitu file kita simpan, yaitu PDB di saat kita lakukan PIMOL tadi, itu open, berberin yang kita simpan tadi. Maka akan muncul ligan ujinya, di mana kita lihat di sini ligan ujinya jaraknya jauh dari reseptornya. Kemudian kita save ligan uji dalam bentuk PDB-QT. Ini grid box-nya caranya sama seperti ligan alami tadi. Kemudian config juga. Setelah itu kita lakukan run sampai finish, maka akan dapat berberin out, di mana terdapat model 1 hingga model kesekian. Kemudian copy model 1 dan save, kemudian all files, kemudian ditambahkan PDB-QT setelah namanya. Kemudian kita lakukan visualisasi ligan di PIMOL. Caranya klik open file reseptor PDB-QT, kemudian klik open file model 1 PDB-QT. Setelah itu kita klik reseptor, action, find polar contacts, lalu klik to any atom. Maka akan muncul interaksi antara ligan dengan reseptor. Kemudian kita ketik show sticks barriers all within of model 1 atau model 2, sesuai dengan model yang kita
open tadi. Kemudian kita klik All, Hide Kartun, lalu beri label residu yang berikatan dengan ligand. Caranya select, kemudian klik label, kemudian residu, maka akan muncul nama residunya. Kemudian hapus residu yang tidak berikatan dengan ligand. Caranya klik select, cara kita select residu yang tidak berikatan tersebut, kemudian kita hide dan everything. Selanjutnya kita masuk ke hasil scoring molecular docking dan hasil visualisasi di PIMOL dan LIGBOR. Terlihat hasil redocking atau ligand alami, model 1 dan 2 hasilnya negatif, sedangkan hasil scoring ligand uji hasilnya positif. Docking score yang lebih rendah atau lebih negatif menunjukkan afinitas peningkatan yang lebih tinggi, yang menandakan interaksi yang lebih stabil. Kemudian kita visualisasikan model 1 dan 2 ligand uji dan juga ligand alami di PIMOL, di mana model 1 dan model 2 pada ligand alami itu terdapat interaksi dengan reseptor, sedangkan model 1 dan model 2 ligand uji tidak terdapat interaksi sama sekali. Kemudian kita visualisasikan model 1 dari ligand alami dan juga ligand uji. Hasil visualisasi model 1 ligand alami itu terdapat ikatan hidrogen yang ditandai dengan garis putus-putus berwarna hijau dan juga terdapat kontak hidrofobik dengan warna bulat berwarna hitam. Sedangkan pada ligand uji tidak terdapat interaksi antara ligand dengan reseptor. Kemudian hasil visualisasi model 2 ligand alami dan juga ligand uji, di mana pada model 2 ligand alami terdapat interaksi hidrogen, yaitu ikatan putus-putus berwarna hijau. Dan terdapat ikatan hidrofobik dengan bulat berwarna hitam. Pada model 2 ligand alami ini kan terdapat kontak hidrofobik, yaitu terjadi antara rantai samping asam amino nonpolar dan reseptor dengan bagian nonpolar ligand. Ini membantu dalam penstabilan kompleks reseptor ligand. Ini rantai sampingnya. Kemudian ikatan hidrogen terbentuk antara donor dan akseptor hidrogen dari reseptor dan ligand. Kesimpulannya, yang pertama, hasil visualisasi menunjukkan bahwa ligand berberin tidak berikatan dengan reseptor atau protein. Kemudian, jenis interaksi yang terjadi yaitu ada hidrofobik dan hidrogen bonding, di mana ligand alami model 1 terdapat 4 interaksi hidrofobik, dan ligand alami model 2 terdapat 3 interaksi hidrofobik, dan 5 ikatan hidrogen pada ligand alami model 1, dan 3 ikatan hidrogen pada ligand alami model 2. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu docking score yang lebih rendah atau lebih negatif menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi, yang menandakan interaksi lebih stabil. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.